Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat dan semuanya. Sholawat akan henti padamu wahai Nabi, kaulah pembuka kunci Rasul sejati wahai Habibi, Rasul akhir zaman, penutup kenabian. Sholawat serta salam moga terlimpahkan, moga tercurahkan. Ya Allah, curahkanlah rahmat keselamatan serta berkah pada junjungan Nabi Muhammad. Sholawat dan salam untuknya dari kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat dan semuanya. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan
singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan. Hai mujahid muda, jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya.
kau ingin mencari apa yang kau mau, janganlah ragu dalam mendapatkannya. Satukan langkah bersama kita untuk maju, wujudkan harapan dan raih cita-citamu. Namun semua tak cukup dengan berusaha, selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Tetap semangat untuk menatap masa depan, yakinlah bahwa semua akan jadi kenyataan. Sing-singkanlah dan berusahalah dalam sebuah harapan yang kau inginkan. Sesungguhnya kemuliaan itu takkan didapat dengan kemalasan. Syamiru wajib dari amrin anta talibu, anta talibu, illa tunalul ma'ani kasari. Syamiru wajib dari amrin anta talibu, anta talibu, illa tunalul ma'ani kasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi suara saya masuk. Masuk, kedengeran. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu ikhwah fillah semua, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita mulai kelas tahsin kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat beserta rezekinya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang mana dengan semua itu kita dapat berkumpul dan berkesempatan untuk belajar Al-Qur'an pada kesempatan sore hari ini, teman-teman semua. Salawat serta salam tidak lupa juga kita selalu curahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya yang selalu menyuruh pada dakwahnya. Sehingga beliau membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat serta pertolongannya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman semua, saya mau nanya kabar dulu nih. Kabar teman-teman gimana nih di hari keempat puasa sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bang. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta semua yang turut berpartisipasi dalam keinginan dalam hatinya untuk mempelajari Al-Quran kelas yang bernama IQ alias Improve Your Quran ini, teman-teman. Beserta para panitia yang begitu semangatnya dalam menjalankan, dalam menegakkan acara ini supaya teman-teman semua, supaya kita semua bisa mempelajari Al-Quran, itu teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada
perwakilan Karim Bil Quran Ustadz Ahmad Fikri yang telah hadir di tengah-tengah room kita. Terima kasih Bapak Ustadz. Yang nanti selanjutnya akan ada sambutan dari beliau. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai acara kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai acara kita kali ini dengan sambutan yang akan dibawakan oleh perwakilan dari Yayasan Karim Bil Quran, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Fikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadol Bapak Ustadz. Syukran. Terima kasih Pak Nitya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, teman-teman KPMD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia saya mendapat kepercayaan dari teman-teman panitia terkait tentang semarak Ramadan di 1442 Hijriah, dan ini merupakan kebahagiaan bagi terutama bagi santri-santri Karim Bil Quran, dan ini saya sedikit ingin menyampaikan bahwa perkenalan Karim, bahwa Karim Bil Quran adalah sebuah lembaga kecil ya, di bawah naungan Yayasan Karim Bil Quran yang sifat kelembagaannya lebih kepada pembelajaran pengajaran Al-Quran di bidang tajwid. Dan alhamdulillah kemarin di jalur tahfidz santri kami ada yang diterima di SMA 1 Kota Depok, Ananda Nauro, yang hari ini insya Allah akan menemani teman-teman akhwat untuk belajar tahsin. Dan Kanauro ini memang biasa kami bawa di setiap event-event daurah tajwid, dan kita biasa memang mengagendakan daurah tajwid dimanapun berada. Dan kemarin terakhir di AKL di Ustadz Bahtiar Nasir, kemudian di Pekanbaru dan di Jambi, dan mentor-mentornya adalah rata-rata adalah santri-santri kami. Dan terus terang, makanya saya sangat menyambut baik, walaupun antum dan antuna, ikhwan maupun akhwat bukan dari pesantren, sebenarnya di bidang tahsin itu semuanya bisa. Apa buktinya? Istri saya itu SMP-nya SMP 2 negeri, SMA-nya SMA 1, kemudian lanjut ke IPB, dan saya ngajarin bahasa Arab sama istri, itu ternyata sekarang banting setir ngajarin Quran, dan ternyata Allah berikan keberkahannya, dan ya sekarang lebih sifatnya di Quranan itu. Dulu ya di SMA 1 sama kembarannya, dan saya punya keyakinan yang besar teman-teman di KPMD dan seluruh pelajar di Kota Depok insya Allah bisa. Dan sejatinya saya mensupport kemarin komunikasi dengan panitia, insya Allah kita support agenda ini, tahsin tajwid sebagai penguatan dalam tilawah, dan teman-teman saya yakin ini punya semangat ruh yang luar biasa terhadap tahsin dan tajwid ini, apalagi untuk para akhwat ya, karena dia adalah rahim peradaban untuk para ummahat nanti ke depan. Dan kemarin juga kita edukasi ke alumni SMA 1 terkait tentang kajian keislaman, dan insya Allah mudah-mudahan bukan sampai di sini ya bersama KPMD, dan mudah-mudahan nanti ketua umumnya bisa sowan ke Karim, nanti saya kenalkan dengan himpunan santri Karim Bil Quran dalam event-event kequranan dan tajwid, apalagi posisinya dekat dengan SMA Sejahtera di depan Pasar Depok Jaya dan Ahlan. Mudah-mudahan hari ini bisa disemai sama Kanauro dan Ustadz Mahmil. Ustadz Mahmil masih muda, itu alumni Gontor, dan insya Allah nanti kalau yang akhwat banyak, yang usia 12, usia 13 itu punya kemampuan di skill di tahsin dan tajwid, dan semuanya punya peluang ya, bukan hanya anak-anak pesantren, tapi yang dari negeri pun punya peluang yang sama. Bahkan hari ini pun saya nerima santri itu SMPN berapa itu dari Bekasi, itu di luar dugaan ternyata bacanya bagus, dan
rajin, dan ternyata Masya Allah, ini semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini bersama KPMD dan sinergi dengan Karim, dan semoga pertemuan hari ini kurikulumnya jadi agak beda tahsilnya. Nanti akan ada itmamul harokat, kesempurnaan harokat, kemudian nanti sedikit akan disampaikan tentang makharijul huruf, keluarnya di mana setiap hamzah sampai ya. Nanti insya Allah ke depan semakin dikuatkan problematika terkait tentang tahsin dan tajwid, dan semoga Allah berkahi pertemuan ini ya, dan semangat untuk para peserta tahsin tajwid di KPMD, dan semoga ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya kira itu sebagai rahmi saya terkait di Ikhwan, semoga mendapat keberkahan, dan selamat melakukan ibadah saum dan Ramadan 1442 Hijriah. Saya kira itu saja, Mas Ketua. Kita tutup dengan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Fikri yang telah menyampaikan sekian sambutannya, yang mana intinya tidak ada yang membedakan antara ikhwan ataupun akhwat, harus sama-sama belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sama seperti suatu hadis, mengutip suatu hadis yang intinya, bacalah Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua harus selalu semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, untuk teman-teman peserta, bisa dilihat kolom chat sudah ada link untuk presensi nanti, teman-teman. Nah, silakan teman-teman isi, silakan buka di chatnya. Situ sudah ada link untuk presensi. Nah, jadi jangan lupa diisi ya, teman-teman semua. Oke, langsung saja. Untuk mengefisiensi waktu, di sini sudah ada breakout room belum, panitia? Iya, sudah ada sebentar. Oh iya, Tafadol. Nah, nanti teman-teman semua diharapkan untuk on cam, yang akhwat ke breakout room akhwat, yang ikhwan ke breakout room ikhwan ya. Nah, di masing-masing breakout room itu, teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan bisa untuk on cam ya, terutama untuk saling mengenal. Gitu, teman-teman. Nah, silakan teman-teman klik di pojok kiri layar, misalnya teman-teman pakai handphone. Di sini ada kotak 4. Teman-teman pilih masing-masing klasifikasi teman-teman. Misalkan ikhwan ke kelas ikhwan, akhwat ke kelas akhwat. Nah, dipersilakan kepada teman-teman semua untuk masuk ke breakout room-nya.
Ayo teman-teman on cam semua biar kita saling mengenal gitu. Yang bisa pakai background diusahakan ya, biar kompak. Maaf ya Kak, aku nggak buka kamera soalnya aku sambil nugas.
Bismillah. Udah kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Terdengar, Kak. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, perkenalin, nama aku Najmi Janani sebagai moderator di kelas tahsin ini. Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat. Alhamdulillah baik. Masih pada semangat kan ya puasanya? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah ya, Kak. Aku harap kalian masih pada semangat ya, karena kita bakalan ada materi tahsin nih. Aku izin membacakan rundown acara kelas tahsin. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat ada dokumentasi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, materi ini akan dibawakan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kanaura. Nah, Kanaura ini dari Yayasan Karimbil Quran yang ada di Jalan Anyelir 3, nomor 192, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Mungkin untuk Kanaura bisa diperkenalkan apa sih Yayasan Karimbil Quran itu? Oke, terima kasih, Kak. Oke, aku sekalian ngenalin diri kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan kakak-kakak semua, aku Naurah Atkia Mujahidah, yang mana dulu salah satu alumni dari pesantren Karimbil Quran itu sendiri. Sekarang sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Depok, di dekat sini juga. Gitu. Nah, untuk Karimbil Quran sendiri adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang ulumul Quran, terkhusus di bidang tajwid dan juga tahsin. Nah, didasarkan pada banyaknya gitu. Seringkali para aktivis Quran menemui para pembaca maupun penghafal Quran yang mungkin masih kurang tepat gitu dalam pelafalan Al-Quran itu sendiri. Karena itu kami berfokus di bidang tajwid dan juga tahsin. Karim sendiri punya program juga selain tadi pesantren tahfiz yang berfokus dalam membenarkan bacaan Quran, ada juga tahsin umumnya untuk teman-teman maupun kakak-kakak maupun ustadzah-ustadzah di luar sana yang ingin membenarkan bacaan Qurannya gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman ya, dan juga ada kerabat-kerabat lainnya yang ingin belajar disebutkan sebelumnya. Sebelumnya, aku sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Kanaura karena sudah mau berpartisipasi di rangkaian acara Semangat kali ini, khususnya sebagai materi tahsin. Oh ya, teman-teman,
ingatkan kembali untuk on kamera dan menjaga kondisivitas room juga keberlangsungan acara. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Naurah untuk menyampaikan materinya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kakak-kakak dan teman-teman semua yang belum on cam bisa on cam nih, karena nanti kita insya Allah akan coba praktek satu-satu supaya bisa dicek bacaan kita apakah sudah benar atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Oh ya, buat teman-teman dan kakak-kakak semua, bisa banget disiapkan catatannya ya, supaya bisa dicatat materi-materi pentingnya nanti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai itmamul harokat. Itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat. Kenapa sih kita penting untuk belajar kesempurnaan harokat sebelum kita belajar satu persatu huruf? Karena kesempurnaan harokat itu akan mempengaruhi suara dari bacaan Al-Quran kita nanti. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yakni itmamul harokat dhammah. Kesempurnaan harokat. Jadi di dalam Al-Quran, kan harokatnya ada dhammah, kasroh, dan juga fathah. Untuk bisa mengucapkan harokat-harokat itu ada caranya masing-masing. Nah, yang pertama, harokat dhammah. Dhammah kita ucapkan dengan memonyongkan bibir kita secara sempurna. Dimonyongkan secara sempurna. Jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung. Dimonyongkan saja sampai membentuk bulatan. Itu untuk harokat dhammah. Kemudian setelah dhammah ada apa? Ada kasroh. Kasroh kita ucapkan dengan meringis. Dibuka rahangnya. I. Gitu ya. Jadi dari dhammah monyong sempurna. Ketika kasroh ucapkan dengan meringis. I. Ini sambil dicoba boleh banget ya, teman-teman dan kakak-kakak semua. Kita sambil interaktif aja latihan. Karena yang terpenting dari belajar tahsin dan juga tajwid adalah talaqi dan musyafahah, berlatih lisan. Jadi mesti banyak-banyak berlatih dengan lisan kita masing-masing gitu. Tidak hanya teori saja, namun prakteknya juga mesti diperhatikan. Oke, tadi kita sampai di harokat kasroh. Setelah dhammah tadi monyong sempurna, jangan tanggung-tanggung. Nah, ketika kasroh dibuka rahangnya sambil meringis. I. Begitu. Kemudian untuk posisi fathah, dari posisi kasroh tadi kan kita senyum ya. I. Tinggal ditarik ke bawah. Begitu. Jadi ketika mengucapkan fathah, posisi bibirnya dibuka. Jangan itu tebal. Jadi posisi lidahnya juga mesti rileks. Lidahnya turun, pangkal lidahnya turun. Beda ya, suaranya akan beda dengan yang pangkal lidahnya naik. Contoh, suaranya jadi tebal. Kalau misalkan kita sudah membuka posisi bibir, tapi lidahnya naik, suaranya tetap akan jadi tebal. Padahal harusnya diucapkan dengan tipis. Pangkal lidahnya turun, lidahnya rileks. Begitu. Itu untuk kesempurnaan harokat. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana cara mengucapkan dhammah yang benar, bagaimana cara mengucapkan kasroh dan fathah yang benar, selanjutnya adalah mengatur kondisi suara kita agar diucapkan sempurna keluar melalui lewat jauf atau rongga mulut. Jauf adalah rongga mulut. Lawannya jauf, rongga hidung. Namanya al-khayshum. Begitu. Jadi, ketika kita mengucapkan seluruh huruf hijaiyah, maka wajib mengeluarkan suaranya lewat jauf atau rongga mulut. Contoh, untuk mengucapkan hamzah. Hamzah,
fathah. Mesti dikeluarkan lewat jauf. Kalau misalkan kita keluarkan lewat hidung, suaranya akan beda. Kedengeran nggak bedanya? Jadi satu keluar lewat mulut atau jauf, satunya keluar lewat hidung. Jadi kayak orang bindeng ya suaranya. Itu kalau keluar lewat rongga hidung atau al-khayshum. Gitu. Jadi mesti diperhatiin lagi gimana caranya kita mengeluarkan seluruh huruf hijaiyah, mengkondisikan suara kita supaya nggak keluar ke hidung. Gitu. Jadi mesti sempurna keluar lewat jauf atau rongga mulut. Coba kita praktek sekali lagi ya. Dari harokat dhammah. Ingat, tadi dhammah monyong sempurna. Ingat, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, dimonyongkan saja. Bukan jangan ditahan-tahan. Sampai terbentuk bulatan di ujung bibir. Ya, lanjut. Ketika kasroh, maka dibuka rahangnya. I. Nah, ketika mau mengucapkan fathah, dari posisi kasroh tadi, I, tarik ke bawah. Gitu. Jadi sambil senyum. Senyum, posisi meringis dibuka ke bawah. Gitu. Jadi suaranya mesti keluar. Dikeluarkan suaranya, jangan ditahan-tahan. Istifal diucapkan dengan tipis. Tadi yang pertama, posisi bibirnya dibuka, kemudian pangkal lidahnya turun, lidahnya juga mesti rileks. Karena suaranya akan beda. Contoh, kita sudah membuka bibir nih. Tapi kalau lidahnya naik, suaranya tetap akan tebal. Beda ya, sama Posisi bibirnya sama, tapi karena pangkal lidahnya naik, suaranya jadi beda. Gitu. Sekali lagi ya, terakhir untuk kesempurnaan harokat dari mulai dhammah, kasroh, dan fathah, kita praktek lagi. Gitu. Ya, mungkin dari kakak-kakak atau teman-teman ada yang mau mencoba praktek kesempurnaan harokat. Ada yang mau mencoba praktek dhammah, kasroh maupun fathah? Ini boleh ditunjuk gak, Kak? Aku mau nyoba dong. Oh, Kak Udina. Ya. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, sip, Masya Allah. Barakallah. Udah bagus. Kita lanjut. Setelah kita belajar kesempurnaan harokat, coba kita praktekkan ke masing-masing huruf hijaiyahnya. Oke, huruf hijaiyah pertama ada apa? Ada hamzah. Ada huruf hamzah. Hamzah, di mana makhrajnya huruf hamzah di tenggorokan bawah, sama seperti huruf ha. Hamzah dan ha sama makhrajnya di tenggorokan bawah. Oke, coba kita praktek tadi diterapkan kesempurnaan harokatnya, namun kali ini prakteknya agak sedikit lebih panjang, karena kita juga pakai yang posisi sukun, sama posisi dua huruf berjajaran dan dua-duanya berharokat. Begitu, coba ya, kita praktek dari huruf hamzah. Mohon teman-teman dan kakak-kakak semua diperhatikan, karena pembelajaran virtual ini terbatas ya, jadi manfaat yang bisa diambil. Oke, kita praktek dari huruf hamzah. Sekarang ketika sukun. Sekali lagi. Nah, dalam posisi yang berjajaran ini, kita terapkan tadi kaidahnya. Ketika sukun, ketika fathah dibuka, berarti a-nya senyum, dhammahnya monyong. Kemudian
Posisinya dibuka rahangnya i. Ketika fathah juga sama. I u i. Gitu ya. Jadi mesti dipakai metode tadi yang dhammah monyong, yang kasroh dibuka, yang fathah dari posisi kasroh tinggal tarik ke bawah tadi diterapkan di setiap huruf hijaiyah tadi. Oke, itu untuk huruf hamzah. Sekarang kita berlanjut ke huruf kedua. Setelah huruf hamzah ada huruf apa? Ada huruf ba. Ba di mana makhrajnya ba? Diletakkan di kedua bibir. Ba, ba, ba. Nah, ketika mengucapkan huruf ba, jangan diucapkan dengan tebal. Bukan ba, ba. Tapi tadi, tipis. Ba. Pangkal lidahnya turun, lidahnya rileks. Ba, ba, ba. Kemudian huruf ba ini mempunyai salah satu sifat, yakni jahar. Jahar. Tertahan udaranya. Jadi ketika mengucapkan huruf ba, mesti ditahan. Bukan ba, ba, ba. Tapi ba, ba, ba. Ditahan. Jangan sampai ada udara dari benturan makhrajnya tadi. Bukan pu, pi, ba. Tapi bu, bi, ba. Ditahan udaranya. Itu sifatnya jahar. Tertahan udaranya. Oke, coba kita praktek ya. Huruf ba dari mulai yang berharokat tadi, ingat masih diterapkan. Kalau dhammah monyong sempurna, kalau kasroh senyum, nah fathah dari posisi kasroh tinggal tarik ke bawah. Bu, bi, ba. Bu, bi, ba. Bu, bi, ba. Nah, huruf ba ketika dia sukun, maka ada qalqalahnya. Ada qalqalah, yaitu pantulan setengah harokat dari si huruf tersebut. Oke, coba kita praktek ya. Abe, ibe, ube. Abe, ibe, ube. Nah, ketika mengucapkan posisi sukun, jangan seperti ada hamzahnya. Contoh, abe, ibe, ube. Jadi bukan abe, ibe, ube. Itu kayak ada hamzahnya di belakang ba sukunnya. Padahal harusnya dipantulkan saja, dialirkan saja. Abe, ibe, ube. Bukan abe, ibe, ube. Gitu. Abe, ibe, ube. Abu, abi, aba. Sama, diingat ya. Yang dhammah masih harus monyong sempurna. Yang fathah masih dibuka rahangnya. Posisi lidahnya turun. Lidahnya rileks. Abu, abi, aba. Iba, ubu, ibi. Coba sekali lagi ya. Dari awal, ba yang berharokat. Bu, bi, ba. Abe, ibe, ube. Abu, abi, aba. Iba, ubu, ibi. Itu untuk huruf ba. Oke, nanti insya Allah kita praktek ya. Cuman nggak satu-satu huruf, karena takutnya waktunya nggak cukup, jadi insya Allah nanti kita gabungkan beberapa huruf. Oke, huruf selanjutnya ada huruf apa? Setelah huruf ba, ada huruf ta. 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 Di mana makhrajnya huruf ta? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan pangkal gigi. Jadi di dalam lidahnya ta, ta, ta. Karena ada sebagian orang yang mengucapkan ta, lidahnya keluar. Ta, ta, ta. Gitu. Jadi lidahnya mesti di dalam ya, ke pangkal gigi. Pangkal gigi itu di mana tempat tumbuhnya gigi? Perbatasan antara gusi dan gigi. Nah, di situ tempat keluarnya huruf ta. Ta, ta, ta. Jadi ketika mengucapkan si huruf ta ini, gusinya kena, giginya juga kena. Tapi ingat ya, lidahnya masih di dalam. Jadi lidahnya tidak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau lidahnya keluar, itu akan menjadi makhraj huruf yang lain. Huruf apa yang lidahnya keluar? Huruf sa, huruf zal, dan juga huruf wo. Begitu. Jadi mengubah posisi makhraj akan mengubah huruf itu juga. Beda makhraj, beda huruf. Jadi hati-hati ketika mengucapkan suatu huruf hijaiyah. Oke, balik lagi ke huruf ta. Nah, huruf ta dia punya sifat,
yang namanya keluar udaranya atau hams. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak semua udah pernah dengar juga ya, sifat hams, keluar udaranya. Tu, ti, ta. Tu, ti, ta. Jadi si udara ini keluarnya mengalirnya natural ya, tidak dibuat-buat. Suaranya keluar, udaranya keluar dari benturan makhraj, bukan dari tenggorokan. Contoh, kalau keluar dari tenggorokan, tu, ti, ta, tu, ti, ta. Itu dari tenggorokan. Kalau dari benturan makhraj, dia keluarnya sedikit aja. Tu, ti, ta, tu, ti, ta. Gitu ya. Jadi bukan dari tenggorokan, tapi dari benturan makhrajnya. Ketika sudah dibenturkan tadi, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi, maka dia ada keluar udara yang mengalir natural dari benturan makhrajnya tadi. Oke, langsung kita praktek ya. Huruf ta masih sama, kesempurnaan harokatnya mesti dipakai. Tu, ti, ta. Tu, ti, ta. Nah, ketika sukun, hati-hati. Jangan sampai udara yang kita keluarkan berlebihan. Karena tadi, dia bukan dibuat-buat, tapi memang mengalir apa adanya dari benturan makhraj. At, it, ut. At, it, ut. Jadi minimalis saja ya. Udaranya jangan dikeluarkan terlalu banyak, terlalu deras, tapi sedikit saja. At, it, ut. Oke, kemudian atu, ati, ata. Atu, ati, ata. Ita, utu, iti. Sekali lagi ya. Atu, ati, ata. Ingat, posisi bibirnya dibuka. Bukan atu, ati, ata. Atu, ati, ata. Dibiasakan ya. Dibiasakan untuk dibuka mulutnya. Karena itu akan mempengaruhi suara kita ketika membaca huruf hijaiyah. Jadi tadi, dibiasakan untuk dibuka mulutnya. Jangan tanggung-tanggung, jangan atu, ati, ata, tapi dibuka. Atu, ati, ata. Atu, ati, ata. Jadi suara yang keluar akan tipis atau istifal. Istifal adalah menurunnya pangkal lidah dari suatu huruf. Oke, kita lanjut. Setelah huruf ta, ada huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Ta. Nah, ini rawan banget nih, karena dia mesti wajib keluar lidahnya. Huruf ta, makhrajnya di ujung lidah, keluar, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi lidahnya wajib keluar. Itu untuk huruf ta. Ta, ta, ta. Dikeluarkan lidahnya ya, wajib keluar. Nanti buat teman-teman dan kakak-kakak semua bisa sambil ngaca nih. Dilihat di cermin, lidahnya sudah keluar atau belum. Karena kalau misalkan lidahnya nggak keluar, dia akan menjadi huruf lain. Huruf apa yang lidahnya di dalam? Su, si, sa. Huruf sin. Jadi mesti diucapkan dengan keluar lidahnya. Karena kalau lidahnya di dalam, dia akan menjadi huruf lain, yaitu huruf sa. Begitu ya. Oke, coba kita praktek huruf sa. Sama-sama dibiasakan untuk dikeluarkan lidahnya. Su, si, sa. Su, si, sa. Coba nanti bisa sambil dilihat di cermin ya. Lidahnya sudah keluar atau belum? Karena banyak sering kali ada yang udah keluar, ngerasanya udah keluar, padahal sebenarnya belum. Gitu. Jadi nggak bisa dirasakan sendiri ya, karena kadang kita juga bingung udah keluar atau belum. Harus coba dilihat di cermin, supaya membiasakan masing-masing harokat, masing-masing kondisinya keluar lidahnya. Tu, si, sa. Kemudian huruf sa sendiri juga memiliki sifat, namanya rokhowah. Sifat rokhowah, mengalir suaranya. Jadi selain mengalir udaranya, huruf sa itu juga mengalir suaranya. Contoh, ketika sukun, as, dia bisa mengalir sempurna. Beda dengan misalkan huruf ba. Ba kalau sukun, coba kita alirkan, bisa nggak? Ab, ab, ab. Nggak bisa ya. Huruf ba ketika sukun, nggak bisa dialirin. Ab, ab,
nggak bisa ngalir. Beda dengan huruf sa. Ketika sukun dia bisa ngalir sempurna. S. Nah, itu untuk rokhawah. Sedangkan kalau huruf yang tidak bisa mengalir, contoh lagi huruf hamzah. Contoh huruf hamzah ketika sukun bisa nggak kita alirin? A. Nggak bisa kan? Dia berhenti aja. A. Begitu. Beda dengan huruf sa. S. Dia bisa mengalir deras suara maupun udaranya. Oke, itu untuk yang fathah. Kemudian dhammah dan kasrah juga kita praktekkan bersama-sama. As, is, us. Sekali lagi. As, is, us. Dijaga ya. Dijaga supaya ketika sukun, udaranya mengalir, suaranya juga mengalir. Jadi imbang antara udara maupun suara. Asu, asi, asa. Sekali lagi. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Oke, itu untuk huruf sa. Setelah kita tadi hamzah, ba, ta, dan juga sa, coba kita praktek kali ya. Mungkin salah satu dari teman-teman dan kakak-kakak ada yang mau membacakan dari mulai huruf hamzah sampai huruf sa. Ada yang mau membacakan? Atau boleh ditunjuk nggak, Kak? Boleh. Mungkin Kak Alwisya. Kak Alwisya mau baca? Nanti insya Allah Nara bantu kok. Iya, Kak. Oke, coba ya. Dari huruf hamzah, kita ingat lagi tadi. Ketika fathah, maka dia posisinya dibuka. U, I, A. U, I, A. Oke, nah itu posisi ketika A-nya masih tebal tuh. Jadi bukan O, tapi E. E. Coba lebih ringan lagi, lebih tipis. E. A. Oke, sekali lagi ya. U, I, E. U, I, A. Oke, sekarang huruf ba. Bu, bi, ba. Bu, bi, ba. Oke, lagi ketika fathah, ba masih huruf istifal atau huruf yang mesti dibaca dengan tipis. Jadi coba ba. 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 Ya, lanjut ya. Huruf ta, ingat di sini kondisi udaranya atau hamsnya mesti proporsional. Ta. Huruf to, tu, bu. Tuh, pangkal lidahnya mesti di relax. Pangkal lidahnya turun, lidahnya relax. Tu, ti, ta. Tu, ti, ta. Oke, sekarang yang terakhir huruf sa, su, si, sa. Su, si, sa. Jadi itu suaranya masih huruf sin. Coba dikeluarkan lidahnya. Si, su, sa. Si, sa. Lagi suaranya masih su, si, sa. Kerasa ya, beda ya? Suara ketika sa dengan sa. Karena desisnya atau aliran suaranya akan beda. Coba sekali lagi, Kak. Su, si, sa. Sa. Oke, sip. Su, si, sa. Barakallah. Nanti dilihatin lagi ya. Sambil dilihat ke cermin. Supaya kita bisa memastikan lidah kita sudah keluar atau belum. Gitu. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Setelah huruf sa, ada huruf apa? Jim. Jim. Di mana makhrajnya jim?
di tengah lidah, bertemu dengan langit-langit. Nah, rawan sekali bagi orang Indonesia mengucapkan jim dengan banyak udara. Cu, ci, ja, cu, ci, ja. Gitu. Karena huruf jim makhrajnya beda ya dengan J-nya Indonesia. Kalau J-nya Indonesia, dia sedikit maju. Sedangkan jim, dia di tengah lidah. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Yu, ji, ja. Yu, ji, ja. Ja, ja, ja. Ditahan udaranya. Bukan cu, ci, ja, tapi yu, ji, ja. Tahan udaranya. Sama juga ketika sukun, nah justru rawan nih ketika posisi sukun. Aj, ij, uj. Jadi ditahan. Bukan aj, ij, uj. Tapi aj, ij, uj. Bersih. Suaranya bersih dari udara tambahan. Aj, ij, uj. Ingat, si jim ini, huruf jim, juga punya sifat qalqalah atau memantul suaranya ketika sukun. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. Jadi dipantulkan ya. Nah, hati-hati jangan juga sampai mengeluarkan ada hamzahnya. Contoh tadi, aj, ij, uj. Itu kayak ditahan tuh suaranya. Padahal harusnya dialirkan saja. Aj, ij, uj. Aju, aji, aja, ija, uju, iji. Itu untuk huruf jim. Setelah huruf jim ada huruf apa? Huruf ha. Ha, ha. Ha, makhrajnya di tengah tenggorokan. Sama seperti ain. Ha, ha, ha. Ingat, dia mengeluarkan udara, mengalir juga suaranya. Hu, hi, ha. Nah, hati-hati jangan sampai ada suara tambahan. Contoh, hu, hi, ha. Nggak bersih ha-nya. Jadi dia mesti beda ya. Suaranya dibedakan dengan ho. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Ketika sukun juga sama. Mengalir udaranya. Ah, ih, gitu. Jadi suara aliran udara maupun aliran suara itu bersumber dari makhrajnya huruf ha, yakni di tengah tenggorokan. Karena sebagian ada yang membaca huruf ha ketika sukun, aliran udaranya itu dari huruf ha. Ha. Huruf ha. Ah, itu dibedakan ya. Dibedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Kan huruf beda ya. Antara huruf ha dengan huruf ha. Oke, kita praktek huruf ha masih sama. Kesempurnaan harokatnya dipakai. Itmamul harokatnya diterapkan. Yang dhammah monyong sempurna. Yang kasrah dibuka rahangnya sambil meringis. Yang fathah dari posisi kasrah tinggal tarik ke bawah. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Ha, ha, ha. Tipis ya. Suaranya tipis, lembut. Jangan sampai ada suara garukan-garukan nih. Seperti ho, hu, hi, ha. Jadi bukan ha, ha, tapi ha, ha, ha. Bersih dia. Hu, hi, ha. Ah, ih, ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Itu untuk huruf ha. Kemudian setelah huruf ha ada huruf apa? Huruf kho. Huruf kho. Kho makhrajnya di mana? Huruf kho di tenggorokan atas. Huruf kho makhrajnya di tenggorokan atas sama seperti ghain. Kho, kho, kho. Nah, huruf kho ini dia sudah mulai beda nih dari huruf-huruf sebelumnya. Yakni pangkal lidahnya mesti dinaikkan. Suaranya mesti tebal. Kho, kho, kho. Beda ya. Contoh, kalau lidahnya nggak naik, suaranya akan tipis. Kho, kho, kho. Kho, kho, kho. Kalau pangkal lidahnya naik, kho, kho, kho. Gitu. Jadi akan beda suara yang pangkal lidahnya naik dengan pangkal yang lidahnya turun.
kita bedakan ya, sama-sama kita latih supaya kita bisa mengucapkan sifat isti'lan. Namanya sifat isti'la atau menaikkan pangkal lidah. Oke, sama-sama kita latihan ya. Huruf kho, ingat suara garukannya juga jangan berlebihan. Kho, kho, kho. Jadi proporsional saja. Kho, kho, kho. Diangkat pangkal lidahnya. Hu, khi, kho. Kho. Beda ya. Suara kho yang pangkal lidahnya naik. Kho dengan yang pangkal lidahnya turun. Kho, kho, kho. Kho sama kho suaranya akan beda. Hu, khi, kho. Hu, khi, kho. Nah, ketika sukun, maka posisi hamzahnya jangan sampai terpengaruh dengan huruf kho. Contoh misalkan, ketika sukun ya, balik lagi tadi, ketika mengucapkan hamzah, maka diucapkan dengan tipis, sambil membuka posisi bibirnya, Nah, ketika kho sukun, posisi bibirnya dibalikkan ke posisi normal, Supaya apa? Supaya ketika mengucapkan kho, suaranya menjadi tebal. Karena kho adalah huruf yang tebal. Kalau misalkan kita dari awalnya langsung tebal, menyalahi hamzah yang harusnya diucapkan dengan tipis. Kho sukun, Gitu. Jadi dibedakan. Hamzahnya tipis, kho-nya tebal. Oke, kemudian ketika sukun juga sama. Nah, ketika hamzah dan kho diiringi bersamaan, suaranya jadi tebal si kho-nya. Jangan sampai hamzahnya ikut tebal, bukan tapi hamzahnya masih tipis, masih senyum. Ya, ini masih tipis. Kemudian beda ya. Kalau tipis, sedangkan kho tebal. Itu sampai huruf kho. Oke, insya Allah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di huruf kho dulu ya, karena waktunya sudah mau habis. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Naura kembalikan ke kakak moderator. Ya, Masya Allah. Tadi kita udah dapat materi tahsin yang keren banget nih kan dari Kak Naura. Mungkin yang mau nanya bisa langsung nanya aja nih. Bisa lewat raise hand, on mic, atau bisa di chat Zoom-nya. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Kak, aku mau nanya. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, pas yang kata ho-nya itu, yang pas ho-nya itu sukun, itu tetap pangkal lidahnya tetap naik ke atas. Oke, boleh aku langsung jawab ya, Kak? Ya, Kak, dia langsung jawab aja. Oke, tadi ya, balik lagi ke huruf kho yang terakhir nih. Ketika sukun, apakah pangkal lidahnya tetap naik?
Iya, tetap naik karena kondisi kho itu mesti selalu diucapkan dengan tebal. Gitu. Contoh, kalau misalkan kita sandingkan tadi ya, dengan kho. Hamzahnya kan tipis. Nah, ketika kho itu dia mesti diucapkan dengan tebal. Nah, cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah gitu. Jadi, walaupun kondisi sukun pun tetap harus sama, mesti diangkat pangkal lidah. Coba. Nah, itu tadi kan kita balik ya ke posisi bibir itu mempengaruhi suara. Ketika mengucapkan kho-nya sukun, posisinya dibalik normal. Gitu Kak. Coba Kak Anita. Ya, sekali lagi. Jadi masih belum terasa suara alirannya, aliran suaranya. Gitu Kak. Oke, sip. Insya Allah dilatih sedikit lagi ya. Ya. Udah benar, tebalnya udah dapat, cuman kurang mengalir sedikit lagi aja. Gitu. Oke, sip. Oke Kak, terima kasih. Barakallah. Kak, aku mau tanya nih, kalau kita mau belajar di tadi yang di yayasan kakak itu kita datang offline atau online gitu ya Kak? Oke, jadi sebetulnya Karim Institute sendiri punya program tahsin reguler yang biasanya berjalan setiap 1 minggu 2 kali. Ini jadi sebenarnya ada alternatifnya yaitu tahsin online. Sekarang juga ada tahsin isti'adah sekaligus Al-Fatihah gitu. Karena biasanya memang Karim itu lebih memfokuskan ketika mau belajar ya, membenarkan Al-Fatihah dulu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu berkaitan dengan keabsahan sholat gitu. Kalau Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya juga berpotensi tidak sah gitu. Jadi yang kita fokuskan itu sekarang adalah Al-Fatihah. Jadi isti'adah, basmalah, dan juga Al-Fatihah. Ada programnya, namanya tahsin online. Gitu. Untuk saat ini yang online adanya itu. Kalau misalkan offline sebetulnya kita ada banyak kelas reguler gitu, cuman karena pandemi dan belum dapat izin untuk bisa melaksanakan offline, akhirnya sampai sekarang sih masih belum berjalan, masih di stop dulu. Begitu. Oke, makasih Kak. Berarti untuk offline-nya itu nggak ada ya Kak, jadi yang berjalan tuh masih online-nya aja gitu kan untuk pandemi. Iya, untuk sementara ini. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo bisa langsung di chat aja kalau misalkan malu untuk on. Soalnya kan sayang juga nih kan, nggak tiap hari kita bisa belajar tahsin. Jadi kalau ada yang mau ditanya, langsung aja nih bisa ditanya.
Kak, aku mau nanya dong. Boleh ya, moderator? Iya, Kak Audi. Oke. Kalau misalnya mau, apa namanya, misalnya mau belajar di yayasan kakak, Quran Bil Karim ini, daftarnya di mana, kayak gitu, Kak? Oke. Kalau misalkan mau daftar ke program yang tahsin online tadi, bisa hubungin namanya Mbak Devi, ada. Itu kontak personnya Karim. Nanti insya Allah aku kasih deh nomornya, Kak. Atau kalau Itu, mau lewat aku langsung juga bisa. Oh, bisa, oke. Untuk Kak Nara sendiri tuh belajar tahsin ini udah berapa lama, Kak? Jadi waktu 2018 ya, ini sekalian cerita-cerita nggak apa ya? Jadi ya, silakan. Waktu 2017 aku masuk ke salah satu pesantren yang berfokus di ngafal Quran aja. Jadi kita itu kejar-kejaran target kita adalah hatam 30 juz secepat-cepatnya. Itu salah satu pesantren di Bogor lah, ada. Nah, alhamdulillah aku hatam Al-Quran dalam 1 bulan. Kebayangkan, hatam 1 bulan, bacanya secepat apa gitu kan. Waktu itu belum mengenal tajwid maupun tahsin. Gitu. Waktu itu ada, kita pokoknya di sana, karena fokusnya Quran, jadi suatu hari itu bisa hafal 1 juz, setoran 1 juz dihafal. Bacaannya kebayangkan secepat apa, bacaan gue ini kurang gitu. Maksudnya hatam iya, tapi bacaannya masih belum pas gitu. Waktu itu masih belum tahu kan ya, tajwid dan tahsin, masih belum mengenal tajwid maupun tahsin gitu. Jadi cuma ngerasa belum pas aja gitu, belum tahu kayak kurangnya apa gitu. Misalkan kurang makrotnya belum tepat dan sebagainya. Terus akhirnya masuklah ke Karim ini tahun 2018 waktu itu. Nah, jadi semua santri yang masuk Karim ini, mau berapapun hafalannya, itu dia rata semua. Kita mulai dari Iqra 1. Semua, mau berapapun hafalannya, semua santrinya ngulang dari Iqra 1. Kebayangkan, dari yang awalnya cepet-cepet, kita target hafalan banyak-banyakan, sekarang diturunin semua ke Iqra 1. Gitu. Dari situ kita mulai belajar dari Islamul Harokat, mulai dari huruf Hamzah, huruf Ba, semuanya benar-benar dari dalam lah gitu. Nah, terus tahun 2018 itu masuk ke Karim, sekalian juga ngafal maten-maten atau kitab-kitab dalil dari makhraj maupun sifat huruf, namanya kitab Jazariyah dan juga kitab Tuhfatul Atfal. Jadi itu isinya dalil-dalil ini nih, makhraj dan sifat gitu. Contoh misalkan tadi Naura kan bilang ya, misalkan huruf Hamzah makhrajnya di tenggorokan bawah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dari matan kitab Jazariyah tadi, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Begitu. Jadi selain kita tahu teorinya, tapi kita juga hafal dalilnya, kemudian prakteknya juga difokuskan gitu. Jadi banyak aspek untuk pembelajaran di Karim itu sendiri. Masya Allah, keren banget, Kak. Dan ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Assalamualaikum, izin bertanya, Kak. Kan tadi ada pengucapan ha dan ha. Cara pengucapannya bagaimana ya, Kak? Syukron, Kak. Oke, sebenarnya ini karena ditulis agak bingung ya. Yang dimaksud huruf ha dan kho mungkin ya. Atau ha dan ha. Soalnya memang 3 huruf ini suka ketukar-tukar ya, atau sering terbalik pengucapannya. Oke, coba kita bahas 3-3-nya deh ya. Huruf ha, dan juga huruf kho. Ha, ha. Dari tengah, tenggorokan. Ha, ucapkan dengan lembut, tipis, jadi suaranya bersih dari suara garukan. Ha. Nah, kemudian kembarannya nih, si huruf ha. Ha, dia makrojnya di tenggorokan bawah. Jadi kalau tadi ha, tenggorokan tengah, ini turun, tenggorokan bawah. Ha. Mungkin kalau kita lihat banyak di buku-buku tajwid, tulisannya ha besar gitu ya. Ha besar. Ha. Nah, itu makrojnya di tenggorokan bawah. Ha dengan ha. Ha.
Jadi beda suaranya. Kalau ha dia makhrajnya sama kayak ain di tengah tenggorokan. Hu, hai, ha. Kalau ha dia sedikit lebih bawah, makhrajnya sama seperti hamzah. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Gitu. Kemudian satu lagi yang mungkin mirip ya, huruf kho. Kho, kho, kho. Kalau ini makhrajnya di tenggorokan atas. Jadi kho tenggorokan atas, ha tenggorokan tengah, ha tenggorokan bawah. Semoga kedengeran ya, bedanya kalau dari Zoom. Gitu. Jadi kalau ha, dan ho, kalau ho, dia udah jelas beda. Karena tadi ho, kemudian ada suara ho. Jadi insya Allah kalau ho, pengucapannya akan lebih berbeda. Gitu. Apakah jelas? Oke, langsung aja ya, karena waktunya juga udah mepet. Kita kita udah hampir di penghujung acara nih. Lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu ada pembacaan doa oleh Kak Filda. Kak Filda, boleh langsung aja dibacakan. Sebelum acaranya berakhir, kita doa dulu yuk. Istighfar bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فوثق اللهم رابطتها وعدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh kasih pesan penutup bentar gak? Boleh. Oke. Bismillah. Buat teman-teman dan kakak-kakak semua, aku pengen ngingetin lagi aja sih. Maksudnya sekarang kan banyak sekali ya fenomena menghafal Quran, misalkan 30 juz dalam 1 bulan dan sebagainya. Nah, karena itu aku pengen sama-sama yuk kita coba ubah mindset kita supaya kita ubah nih tahapannya. Belajar membenarkan bacaan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke langkah menghafal Al-Quran. Bukan berarti menghafal Al-Quran tidak penting ya. Menghafal Quran itu memang salah satu keutamaan gitu. Tapi ada tahapannya nih, ada yang lebih penting, ada yang lebih wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu.
yakni membenarkan bacaan Al-Quran gitu. Karena dengan kita belajar tajwid dan juga tahsin menjadi salah satu langkah kita dalam menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri begitu. Nah, tadi apa yang sudah Naura sampaikan coba dilatih lagi, walaupun mungkin belum bisa praktek satu-satu, semoga bisa ada manfaat gitu yang bisa diambil. Karena balik lagi, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun ri'in bi faqihi. Enggak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan yang tidak, kecuali dengan banyak latihan dengan lisannya. Begitu. Jadi banyak-banyak berlatih lisan dan coba untuk terus dipelajari dan diperdalam tajwid maupun tahsinnya. Semoga kita sama semua dimudahkan dalam membenarkan dan mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Itu aja. On-cam yuk teman-teman semua buat dokum. Yuk boleh on-cam dulu teman-teman. On-cam. Ini nggak ada. Satu, dua. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua. Oke, syukran. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang udah bisa list masing-masing lagi ya. Ya, terima kasih semua. Dijaga semangatnya ya. Semangat Naura. Terima kasih semuanya. Siap-siap. Buka puasa. Semangat. Buka puasa. Dadah.